Baik ibu-ibu, siapa saja yang tinggal di rumah kita ibu-ibu? Ya, yang pertama siapa Bu? Ada suami. Ya, siapa lagi Bu? Nenek. Ya, siapa lagi Bu? Ada kakek. Kakek. Siapa lagi Bu? Ada anak. Ya. Siapa lagi Bu? Oh, ada keponakan Bu ya? Iya, keponakan. Oke. Ya. Nah, ibu-ibu, nenek dan kakek ini kalau kita sering nyebutnya apa Bu? Apa Bu? Lansia. Iya, lansia itu lanjut usia Bu ya. Iya. Biasanya lansia itu kita lihat ada di mana saja Bu? Ya, di rumah Bu ya. Iya, ada di rumah. Terus di mana lagi Bu? Ya Ibu Iit? Di panti jompo. Iya, panti jompo. Nenek, kakek ini kita sebut dengan lansia tadi Bu ya. Oke, itu biasanya mereka berada di rumah Bu ya pada umumnya, dan ada di panti jompo Bu ya, di panti-panti ya, panti penitipan. Ya. Terus kalau keadaannya Bu seperti apa Bu? Macam-macam Bu ya. Ada yang sehat Bu ya. Apalagi Bu? Ada yang sakit-sakitan. Iya. Sakit-sakitan. Terus apalagi Bu? Oh iya. Ada yang kena ini Bu ya. Stroke ya, ada yang di kursi roda. Stroke. Iya, macam-macam Bu ya keadaannya Bu ya. Oke, makasih Bu. Baik ibu-ibu, supaya kita lebih memahami, mari kita sama-sama lihat pengertian lanjut usia Bu ya di Flipchart 1 ya. Nah ibu-ibu, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita perhatikan Flipchart 1 Bu ya, tentang pengertian lanjut usia. Jadi ibu-ibu, pengertian lansia itu terbagi dua Bu ya. Ada menurut WHO dan ada menurut berdasarkan undang-undang. Baik, yang pertama, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lansia itu dibagi menjadi dalam 4 golongan ibu-ibu ya. Yang pertama, usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Golongan yang kedua, lanjut usia itu berumur dari 60 sampai 74 tahun. Golongan ketiga, lanjut usia tua, dimulai umur 75 sampai 90 tahun. Golongan keempat, lansia sangat tua, itu dimulai umur di atas 90 tahun. Oke, selanjutnya ibu-ibu, pengertian lansia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dengan ketentuan umum pasal 1. Ayat 1, lansia usia, lanjut usia adalah
seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, lansia yang mendapatkan bantuan PKH itu usia 70 tahun, Bu ya. Oke. Selanjutnya ayat ketiga, lanjut usia potensial. Itu adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Selanjutnya ayat 4, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, itulah Bu ya, lansia berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Oke, sampai di sini bisa dipahami Bu Ibu ya? Baik. Nah, namun dalam PKH Ibu ya, untuk yang kategori lansia itu dimulai umur 70 tahun Bu ya, 70 tahun ke atas ya. Nah, di dalam pertemuan bulanan ini kita tidak akan membahas lanjut usia berdasarkan umur Bu ya. Jadi kita bahas secara umumnya saja. Baik Ibu-ibu, selanjutnya mengapa Bu kita harus peduli lansia Bu? Apa Bu? Ibu Yuli? Iya Bu? Harus diperhatikan. Iya, harus diperhatikan. Kenapa Bu kalau tidak diperhatikan? Iya, kelangsungan hidupnya akan terganggu Bu ya. Iya, Ibu Indah? Kalau tidak dibantu, ya, kalau tidak dibantu akan terancam keselamatannya. Iya benar. Ya makasih Bu. Oke. Terus apalagi Bu? Ya Ibu Iin. Lansia akan terlantar. Iya. Yuk kita kasih aplaus sama-sama untuk Ibu yang telah menjawab. Terima kasih Bu ya. Baiklah Ibu. Mari bersama-sama kita perhatikan flip chart 2 Bu ya. Mengapa harus peduli kepada lansia? Yang pertama, lansia itu diatur di dalam undang-undang Bu. Jadi keselamatannya itu dilindungi undang-undang. Yang pertama, amanat Undang-Undang 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Nah, jadi harus kita perhatikan Bu ya, karena itu dilindungi undang-undang. Yang kedua, jumlah lansia terlantar meningkat Bu. Nah, jadi setiap bulan, setiap tahun angka lanjut usia itu terus meningkat Bu. Jadi harus kita perhatikan Bu ya. Selanjutnya, yang ketiga, data dari Kemensos atau Kementerian Sosial tahun 2015, dari 16 juta lansia tersebut, sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Nah, jadi dari data ini dapat kita baca Bu ya, betapa banyaknya lansia, dan ada 2,8 juta lansia yang terlantar Bu ya, yang nasibnya tak tentu arah Bu ya, dan ada 4,6 juta lansia yang berpotensi terlantar Bu ya. Selanjutnya, data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran, tindakan-tindakan kekerasan, kriminal ya. Selanjutnya, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Selanjutnya, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Nah, tidak sedikit Bu lansia yang kurang diperhatikan. Karena mengapa? Kebanyakan kalau
anak-anak sudah berkeluarga, sibuk dengan pekerjaannya, mereka tidak sedikit yang mengabaikan yang namanya orang tua yang sudah menjadi lansia. Jadi di sini harus kita perhatikan Bu ya, luangkan waktu untuk memperhatikan dan merawat orang tua kita yang sudah lanjut usia. Selanjutnya, lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Nah, jadi Bu, kita ini Bu tidak selamanya menjadi anak atau menjadi orang tua yang sehat selalu, yang gagah, Bu ya. Nah, jadi pasti berjalan beriringnya waktu, umur kita bertambah, kita akan menjadi lansia juga. Jadi itu adalah potret kita di masa yang akan datang. Selanjutnya, panti lansia jompo terbatas. Nah, jadi Bu, tempat penitipan lansia juga di situ terbatas Bu. Tidak banyak tempat-tempat untuk menampung lansia Bu ya. Jadi di sini kita selaku keluarga harus memperhatikan orang tua kita, keluarga kita yang sudah menjadi lansia agar mereka tetap diperhatikan. Seperti itu Bu. Oke, sampai di sini Bu. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita lanjut dengan materi yang selanjutnya. Audio Jungle.